Di kaki Gunung Arjuno, berdiri pohon yang tak hanya tinggi menjulang, tapi juga syarat dengan misteri. Namanya pohon jampinang atau dikenal juga sebagai pohon menyan. Konon, dari getahnya doa-doa mengalir ke langit, dan dari akarnya, cerita kuno bumi ini terkubur. Tapi benarkah pohon ini hanya sekadar pohon, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Ini bukan sekadar cerita tentang pohon. Ini adalah perjalanan melintasi legenda, mitos, dan fakta yang melebur jadi satu. Mari kita telusuri jejak pohon cahaya ini. Pohon jampinang pertama kali disebut dalam cerita rakyat sekitar Gunung Arjuno, jauh sebelum peradaban modern menginjakkan kaki di tanah Jawa. Taru jampinang bukan tanaman asli bumi, tapi konon dari nirwana, keberadaannya sangat langka. Dan selama ini hanya ditemukan satu pohon yang kokoh berdiri beratus tahun di atas mata air bening yang tidak pernah kering, di kaki Gunung Arjuno, Jawa Timur. Memuat makna kejelasan sastra sebagai jampi-jampi wenang yang sangat diperlukan sejalan dengan kembalinya kesadaran hidup menuju tatanan peradaban baru dalam kerangka zaman Ismaya Jati yang tengah berjalan menuju Nuswantara sebagai mercusuar dunia, tetungguling jagat bawono, sehingga kembalinya kewenangan dari segenap unsur-unsur Nuswantara menjadi syarat mutlak di era peradaban ke depan, seperti yang telah diisyaratkan dalam tulisan Jangka Zaman Kedepannya Nuswantara. Dari pohon ini, menetes dari batangnya, getah yang mengkristal bening kering, beraroma wangi lembut yang sangat menenteramkan jiwa, yang juga mengisyaratkan kembali harumnya Ibu Pertiwi Nuswantara, dan keberadaannya seharusnya tersebar merata di bumi Nuswantara, sebagai salah satu penanda kembalinya keemasan zaman. Pohon ini dikenal sebagai samtana, atau pohon penjaga, pohon cahaya, yang dianggap sebagai titisan roh alam. Dalam mitos, pohon ini tumbuh dari tetesan air mata Dewa Wisnu yang jatuh ke bumi saat ia menyaksikan kehancuran dunia dalam salah satu siklus pralaya. Pohon ini dipercaya hanya tumbuh di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual tinggi, seperti kawasan Gunung Arjuno, yang sejak lama dikenal sebagai lokasi pertapaan dan ritual suci. Orang-orang di sekitar Arjuno mempercayai bahwa pohon jampinang adalah penjaga pintu gerbang ke alam gaib. Dahan-dahannya dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan para leluhur. Oleh karena itu, siapapun yang mendekat ke pohon ini tanpa niat baik, dipercaya akan mengalami hal-hal ganjil. Yang paling menarik dari pohon jampinang adalah getahnya. Getah ini sering disebut dadak atau dalam tradisi lokal dikenal sebagai menyan suci. Saat diambil, getah ini mengeluarkan aroma khas yang dipercaya mampu memanggil roh leluhur dan membuka jalur komunikasi dengan dimensi lain. Oleh masyarakat sekitar, menyan dari pohon ini digunakan dalam berbagai ritual, mulai dari pemujaan arwah leluhur, meminta perlindungan, hingga menyucikan tempat tertentu. Dalam sejarahnya, getah ini juga digunakan oleh para Brahmana dan Resi pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, seperti Majapahit dan Singasari. Dalam teks kuno disebutkan bahwa asap dari menyan pohon ini bukan sekadar simbol penghormatan, tetapi juga dianggap sebagai medium untuk mengirim doa kepada Sang Hyang, Gusti, leluhur. Getah ini bahkan sempat menjadi komoditas berharga yang diperdagangkan hingga keluar Pulau Jawa. Namun seiring waktu, makna pohon jampinang berubah. Pada era pasca Covid, pohon ini mulai dikenal sebagai pohon Pancasila. Kenapa? Karena pohon ini dipercaya merepresentasikan 5 nilai luhur yang dipegang teguh masyarakat Jawa: kesucian, kebijaksanaan, persatuan, keadilan, dan keberanian. Selain itu, keberadaan pohon ini juga menjadi simbol bahwa tradisi lokal dan spiritualitas masyarakat Jawa tetap hidup di tengah modernisasi.
Bahkan kini, beberapa pohon jampinang di kaki Gunung Arjuno dilindungi secara adat dan tidak boleh ditebang dan hanya boleh diambil getahnya untuk keperluan ritual tertentu. Among Jitun, sang penjaga cahaya Samtana, Taru Jampinang, simbol dari penjaga tradisi melakukan pembibitan dan pengembangbiakan hingga mendistribusikan ke seluruh penjuru Nusantara. Ki Bambang Jolodoro sebagai pinisepuh Among Jitun bersama dengan pemerintahan pusat, daerah, ketua adat, tokoh masyarakat, komunitas-komunitas Dedelel melakukan penanaman dan pelestarian Taru Jampinang atau sekarang kita kenal sebagai Taru Pancasila di seluruh penjuru Nusantara yang kesemuanya diagendakan dalam tajuk Merajut Nusantara. Tapi di balik semua itu, ada kisah-kisah lain yang beredar. Salah satunya adalah legenda bahwa pohon ini bisa memilah siapa yang layak mendekatinya. Penduduk sekitar percaya, jika seseorang dengan hati kotor mendekat ke pohon ini, mereka akan mengalami perasaan mual, pusing, bahkan bisa tersesat tanpa arah. Sementara itu, mereka yang tulus sering mendapatkan penglihatan atau bisikan dari leluhur. Legenda lainnya menyebutkan bahwa pohon jampinang bisa memancarkan cahaya di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Cahaya ini, menurut cerita, adalah tanda bahwa pohon tersebut sedang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dalam kesaksian lain dikatakan bahwa penjaga dari pohon jampinang naga Jawa yang bermahkota, yang senantiasa siap untuk menyesatkan siapa saja yang mempunyai niat buruk atau niat kotor mendekati pohon ini. Meski zaman terus berubah, pohon jampinang tetap menjadi simbol yang kuat bagi masyarakat di sekitar Gunung Arjuno. Pohon ini tidak hanya mengingatkan kita pada kekayaan budaya dan spiritual nenek moyang, tapi juga pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Getah menyan mungkin kini jarang digunakan secara luas, tetapi nilai-nilai yang diwakili pohon ini tetap hidup dalam tradisi masyarakat setempat. Jadi pohon jampinang bukan sekadar pohon biasa, ia adalah penjaga, penghubung, dan saksi bisu perjalanan peradaban manusia. Di kaki Gunung Arjuno, pohon ini berdiri, membawa cerita masa lalu yang masih menggema hingga kini. Apakah kamu percaya bahwa pohon bisa memiliki jiwa? Atau mungkinkah pohon ini memang bukan sekadar pohon? Tulis di kolom komentar pendapatmu. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk lebih banyak cerita mistis dan budaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.